Maka dulu saya mengatakan ada sinetron laki-laki takut istri. Di sinetron apa itu? Di sini tidak ada ya. Suami-suami takut istri tidak ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada. Enggak ada ya? Tidak ada. Karena wanita tidak diciptakan dari Batok kepala. batok kepala. Wanita juga tidak diciptakan dari batok kaki. Dari batok kaki disisir terus. Nah, maka ada lagu sejak dulu wanita dijajah pria. Wanita dijajah pria sejak dulu. Sejak wanita dijajah ya. Enggak, ada lagunya itu ya. Bisa apa yang diciptakan ini? Bisa kayak gini namanya. Sejak dulu wanita dijajah pria. Baca dinyanyi ini. Masa beratus sampai. Nah itu menjadi kelengkapan. Lalu dalam penciptaan, setelah manusia itu diciptakan, manusia itu diberi berkah. Yakinkan itu. Jangan itu ketika diciptakan itu diberi berkah yang besar oleh Allah. Seperti halnya Maria ketika harus diutus untuk mengandung Yesus juga diberi karunia. Yang namanya karunia itu adalah kasih. Maka dulu saya mengatakan nama pertama kita itu adalah kasih. Karena Deus Caritas es, Allah adalah kasih. Maka pertama kali kita diceprot gitu ya. Ya, ceprot itu namanya adalah kasih, cinta kasih. Maka saya pernah mengatakan buah-buah Maria itu selalu banyak menggunakan kata se, karena mengingatkan bahwa kita itu memang makhluk terkasih. Ada se, puji, jati, ningse, sri, ningse, lawak, se, marga, ningse, kelayu, ningse, kelayu ningse itu ditambahin sendang kelayu ningse. Oh ternyata kelayu itu bunga loh ternyata. Itu baru tak kelayu sendang kelayu apa ternyata bunga. Ada bunga yang namanya kelayu. Terus itu tambahin se. Jadi diberi berkah. Maka bersyukurlah kita diciptakan. Karena sejak awal kita diberi berkah. Lalu yang kedua, kita akan dilengkapi sama-sama supaya bisa hidup. Maka yakinlah orang yang hidup di dunia ini mestinya bisa hidup. Tidak mungkin tidak bisa hidup karena Tuhan sudah memberi sarana-sarana itu. Yakin itu. Ada Romo yang cerita di tetangganya itu ada ibu-ibu yang serabutan membersihkan dari keluarga-keluarga. Lalu di situ tuh banyak daun talas itu. Yuk, kok kenapa orang daun talas itu murah? Orang dijalur itu akhirnya dibuatlah buntil. Lalu ibu ini sambil kerja tetap kerja sebelumnya juga membuat buntil, dan buntil ini laku keras. Akhirnya dia bisa nyekolahkan dua anaknya sampai sana. Lalu satu kali ketemu Romonya ini. Romo, anak saya sudah kuliah selesai berkat buntil. Maka anak saya ini anak buntil. Anak buntil. Karena kalau orang itu mau bekerja keras, saya kira kita bisa hidup. Karena kita sudah diberi sarana. Yang terakhir, kalau kita sudah diciptakan baik adanya, diberi sarana, diberi berkah, maka
kita hidup itu akhirnya untuk mengalami keselamatan. Endingnya kita itu hidup untuk mencapai keselamatan. Apakah ada orang yang tidak mau selamat? Ada. Dalam proses Paskah kita menemukan salah satunya adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot ketemu Yesus lalu apa? Ketemu Yesus mencium, tapi cium pengkhianatan. Ya, biasanya orang yang mencium itu kalau yang pertama dekat, yang kedua mencintai. Yakin betul Ibu? Yakin. Nah, orang mencium itu mesti dekat atau mencintai. Yakin betul? Yakin. Nah, betul yakin. Besok nang pasar, ketemu uang ganggu kabeh. Bro penting jenengan. Iya Mas. Nang pasar ganggu kabeh. Oh, penting saiki. Karena itu bukti cinta dan kedekatan. Tapi aneh. Justru cinta dan kedekatan itu disuit oleh Yudas Iskariot menjadi pengkhianatan. Karena dia menolak keselamatan. Beda dengan Petrus. Dia gagal, tetapi kembali. Bahasanya adalah dia sedih dan menangis. Lebih baik kita menangis daripada kita marah. Karena kalau kita menangis kita membasuh jiwa kita, tetapi kalau kita marah kita melukai hati kita dan hati orang lain. Maka menangis itu menjadi tanda pertobatan. Kapan jenengan menangis terakhir? Kapan? Angel soal nangis dong. Kapan nangis? Dalam peristiwa tertentu. Misalnya kalau pengakuan dosa, itu banyak yang menangis karena merasakan kasih Tuhan. Kalau perkawinan itu ada yang menangis itu. Tak mungkin baik menangis itu membasuh hati. Saya memilih dari Berti Budi Perwantiri. Itu menangis karena itu membasuh hati. Maka jenengan mau mana waktu kecicine nesu, cicine nangis wae. Kelak mari. Aja nesu karo nesu. Ora cicine nesu, cicine nangis, kok malu nangis. Ya apa nek perlu padu karo tangis-tangisan. Ya orang itu membasuh luka. Dan kita menempuh jalan-jalan itu, yaitu jalan pertobatan. Ketika kita menempuh jalan pertobatan, maka kita akan masuk pada keselamatan. Maka saya tutup dengan lagu sebentuk doa. Ini pernah saya buat kasih konsep. Doa-doa kita menurut saya seperti ini supaya kita hidup dalam keselamatan. Di selalu
Manusia bernama Tuhan, pengendara manusia bernama. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, beribadah berdoa sekarang selalu dan sepanjang segala. Tuhan kasihan